Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Hari ini kita mulai ya pembelajaran IPA. Tolong kalian perhatikan video ini. Materi kita hari ini yaitu tentang struktur dan fungsi organ pada tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan masing-masing organ pada tumbuhan beserta fungsi yang dijalankannya dalam tumbuhan ya. Organ yang pertama yaitu akar. Fungsi akar yang pertama berfungsi sebagai penyongkong dan untuk memperkuat serta memperkokoh berdirinya tumbuh-tumbuhan di mana ia hidup. Yang kedua, tempat penyerapan air dan zat-zat hara dari dalam tanah. Yang ketiga, sebagai tempat untuk menyimpan makanan seperti pada tumbuhan wortel dan ubi. Keempat, untuk mengangkut air dan membawa zat-zat yang sudah terserap ke bagian tubuh tumbuhan. Dan yang kelima, untuk tumbuhan bakau, akar berfungsi sebagai alat respirasi. Dan yang terakhir, pada tumbuhan sukun, dari bagian akar dapat tumbuh tunas yang akan tumbuh menjadi individu baru. Akar tumbuhan dapat mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Perubahan tersebut dikenal sebagai modifikasi akar. Jadi ada beberapa bentuk modifikasi akar sebagai berikut ya. Yang pertama, akar banir. Akar ini merupakan perkembangan pangkal akar lateral yang berfungsi untuk menegakkan berdirinya tajuk atau batang tumbuhan ya. Contohnya seperti pada gambar yaitu pohon kenari ya. Coba kalian perhatikan akar dari pohon kenari. Yang kedua yaitu akar tunjang. Akar ini dimiliki oleh tumbuhan yang tumbuh pada dasar yang berlumpur ya. Akar tunjang ini berfungsi menopang berdirinya tajuk atau batang tumbuhan. Yang seperti pada gambar yaitu pandan ya. Kalian perhatikan akar dari pandan. Ini disebut dengan akar tunjang. Yang ketiga yaitu akar udara. Akar ini dimiliki oleh tumbuhan epifit ya. Jadi akar udara berfungsi menyimpan air dan udara. Contohnya pada tanaman anggrek ya. Kalian perhatikan tuh akar dari tanaman anggrek. Yang keempat, akar pengisap ya. Akar pengisap ini dimiliki oleh tumbuhan parasit. Akar pengisap berfungsi mengisap air dan zat hara dari tubuh tanaman inang ya. Jadi tanaman yang ditumpanginya. Contohnya pada tanaman benalu. Ya, kalian perhatikan yang benalu yang menumpang pada pohon tersebut. Yang kelima, akar pembelit. Akar ini dimiliki oleh tumbuhan memanjat ya. Jadi akar pembelit digunakan oleh tumbuhan untuk berkompetensi mendapatkan sinar matahari. Contohnya akar dari tanaman vanili. Yang keenam, akar lutut. Akar ini dimiliki oleh tumbuhan yang beradaptasi pada habitat lumpur ya, yang miskin oksigen. Akar yang keluar dari permukaan tanah akan membengkok kembali ke dalam tanah ya. Contoh yang ada pada gambar yaitu tanaman mangrove yang ada di pesisir pantai ya. Yang kedua adalah organ batang. Coba kalian perhatikan gambar tersebut. Fungsi batang. Yang pertama, menegakkan tubuh tumbuhan. Yang kedua, menghubungkan bagian akar dan daun. 3. Sebagai tempat penyimpanan makanan cadangan, misalnya berupa umbi atau rimpang. Dan yang terakhir, tempat mengalirnya proses air dari akar menuju daun atau sebaliknya. Batang tumbuhan juga dapat mengalami perubahan bentuk ya sesuai dengan fungsinya.
Perubahan tersebut dikenal sebagai modifikasi batang. Jadi ada beberapa bentuk modifikasi batang. Yang pertama itu umbi batang. Jadi batang ini beralih fungsi untuk menyimpan makanan cadangan. Contohnya pada tanaman kentang. Yang kedua, rimpang atau rizoma ya, yaitu modifikasi batang tumbuhan yang tumbuhnya menjalar di bawah permukaan tanah dan dapat menghasilkan tunas dan akar baru dari ruas-ruasnya. Contohnya tanaman jahe ya. Yang ketiga, bentuk modifikasi batangnya seperti Cladodia ya. Jadi batang ini berwarna hijau dan mengambil alih fungsi daun karena daun mereduksi menjadi bulu atau duri ya. Contohnya pada tanaman kaktus. Modifikasi batang yang keempat yaitu Phyllokladia ya. Jadi batang ini berbentuk pipi, berwarna hijau dan mengambil alih fungsi daun. Tetapi masih dijumpai adanya daun yang berukuran kecil. Contoh tanaman yang memiliki Phyllokladia adalah jakang atau yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari yaitu patah tulang ya, tanaman patah tulang. Organ yang ketiga yaitu daun ya. Coba kalian perhatikan gambar daun tersebut. Fungsi daun. Fungsi daun yang pertama tempat terjadinya fotosintesis, yang kedua sebagai organ pernafasan, dan yang terakhir tempat proses transpirasi. Tidak hanya akar dan batang saja yang mengalami modifikasi ya, daun juga mengalami modifikasi. Yang pertama itu daun penangkap serangga ya, merupakan helaian daun yang beralih fungsi menjadi alat penangkap serangga. Di dalam daun ini terdapat kelenjar penghasil cairan yang dapat menarik perhatian serangga ya. Contoh tanamannya yaitu kantong semar. Modifikasi daun berikutnya yaitu daun gelembung ya, dikenal dengan rumput gelembung. Jadi rumput gelembung ini juga dikenal sebagai penangkap serangga. Manakala ada serangga air yang berenang-renang mendekatinya dan kemudian menyentuh bulu tersebut, maka gelembung itu akan segera membesar dan serangga pun terperangkap di dalamnya. Lama-kelamaan serangga tersebut akan mati. Modifikasi daun yang ketiga yaitu berupa duri kait ya. Jadi duri kait ini merupakan duri pada ujung aksis daun majemuk yang berfungsi untuk memanjat. Contoh tanaman yang memiliki duri kait yaitu rotan ya. Organ selanjutnya ya, yang keempat adalah bunga. Coba kalian perhatikan gambar bunga tersebut. Fungsi bunga sebagai alat perkembangbiakan generatif ya. Lanjut ke bagian-bagian bunga. Jadi ada tangkai bunga, dasar bunga, kelopak, bakal biji, tangkai putik, kepala putik, benang sari, kepala sari, dan mahkota. Ini gambar bagian-bagian bunga sempurna. Jadi, ada juga bunga yang tidak sempurna. Perbedaannya, kalau bunga sempurna itu memiliki benang sari dan putik, sedangkan bunga tak sempurna dia hanya memiliki salah satu, benang sari saja atau putik saja. Makalah dikenal dengan bunga berkelamin tunggal untuk bunga tak sempurna ya. Buah terdiri atas 3 bagian ya. Yang pertama itu lapisan luar disebut dengan esokap, dan yang kedua lapisan tengah disebut dengan mesokap, dan yang ketiga itu lapisan dalam atau endokap. Untuk lapisan luar buah
disebut juga kulit buah ya. Ini untuk esokap. Kulit buah pada tumbuhan ada yang keras dan ada yang lunak. Kulit buah pada umumnya yang keras, misalnya buah kacang tanah ya. Namun ada juga yang memiliki esokap tipis, misalnya buah tomat. Lanjut ya ke lapisan tengah atau sebut dengan mesokap. Pada beberapa jenis buah, lapisan tengah ini disebut dengan daging buah ya. Misalnya buah mangga dan apel. Dan lapisan dalam atau endokap merupakan lapisan dalam yang mengelilingi biji. Endokap ada yang tebal dan ada yang keras, misalnya buah kelapa. Fungsi buah yaitu sebagai tempat penyimpan makanan cadangan. Yang kedua, membungkus dan melindungi biji. Dan yang ketiga, berfungsi juga untuk membantu proses penyebaran biji. Lanjut kita ya ke bagian-bagian biji. Jadi bagian-bagian biji itu terdiri dari pusar biji, inti biji, dan kulit biji ya. Jadi kalau kulit biji itu berasal dari selaput bakal biji dan merupakan bagian terluar sekali dari biji ya. Untuk tali pusar atau tangkai biji merupakan bagian yang menghubungkan biji dengan tembuni. Setelah biji masak, biji akan terlepas dari tali pusar atau tangkai biji dan pada biji hanya tampak bekasnya yang disebut dengan pusar biji ya. Terus yang terakhir, inti biji. Inti biji merupakan semua bagian biji yang terdapat di sebelah dalam kulitnya ya. Maka disebut dengan sebagai isi biji. Yang terakhir, fungsi biji ya. Jadi fungsi biji sebagai alat perkembangbiakan utama, yaitu secara generatif. Demikianlah materi yang Ibu sampaikan hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi diri kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.